So, sekarang gue bakal kenalin nih flagship dari Armageddon, yaitu headset Nook 9 yang harganya tadinya segini. Sekarang keluar dari frame nih, jadi harganya udah turun banget dari harga normalnya. So, let me introduce you Nook 9 by Armageddon. Let's go! Yo internet, welcome to MCBW Tech with Mirin. Kali ini gue bakal mengenalkan nih salah satu headset. Katanya sih ini atau tulisannya di kotak yaitu ini flagship product yaitu dari Armageddon nih. Kalau lo mau tahu nanti lo bisa lihat dari kotaknya, nanti gue lihat kan berupa footage. So pertama kita bakal bahas untuk desainnya dulu. Ini untuk desainnya bener-bener gaming parah. Lo bisa lihat sendiri ini ada berupa kayak lekukan-lekukan yang membuat ini lebih sangar gitu kan. Dan juga ini finishingnya berupa glossy dan ada juga bawah bagian atas nih ada tulisan Armageddonnya, serta ini kalau misalnya bagian si bandnya itu cukup matte, nggak seglossy yang ada di bagian sini, bagian deket drivernya ini bener-bener glossy dan bakal bercahaya-bercahaya kalau kena lampu. Menurut gue ini build quality-nya udah oke, gila sih. Bagian sini ya ini tebel banget, tapi bagian sini luarnya, bagian RGB ini cukup ringan supaya ya lo bisa tahu deh kalau misalnya ini tebel jadi nggak kelihatan RGB-nya. Jadi cukup pinter sih Armageddon untuk mengakali tersebut. Kalau bagian sini ini tebel banget ya, tuh ya, bahkan sampai nggak kedengar sakit tebelnya. Kalau di sini tuh masih nggak terlalu tebel, dan juga pastinya ini udah kokoh gila. Tapi kalau bagian atas ini kayak kawat gitu ya, dan kawatnya cukup sih, tuh cukup gede ya, bisa ditampung ini clampingnya, dan aman banget kalau untuk build quality, nggak masalah. Nah, berhubungan dengan build quality, ini kabelnya belum braided ataupun belum yang di sleeve ya, jadi ini masih biasa, masih plastik, masih kayak karet gitu. Tapi ini cukup aman banget, udah kokoh banget. Kalau gua tarik-tarik juga kuat banget ya, dan juga ini hasilnya yang diterima yaitu glossy, jadi nggak matte seperti beberapa headset lainnya. Nah, di kabelnya tersebut itu ada nih ya, tergantung-gantung yaitu controllernya. Nah, controller ini cukup besar ya, ini ukurannya sebesar ini. Nanti mungkin gue akan juga diukur. Nah, untuk controllernya ini ada lampunya, jadi ini lo bisa lihat sendiri. Nah, ini itu lampunya guys, bukan hanya bisa dibilang kayak warna doang, tapi ini ada lampunya. Dan controllernya ini menurut gua sangat-sangat multifungsional, sesuai judulnya juga yaitu multifunctional control. Jadi di sini bisa nge-mute, bisa mengganti volumenya, bisa juga mute suaranya ya, suara headsetnya, dan juga mute suara mic-nya gitu. Ada dua mute nih gitu ya. Terus ada 3D dan juga RGB-nya. Jadi kalau misalnya dari controller sendiri langsung bisa dimatiin RGB-nya, set, oke, mati, dihidupkan lagi ya. Tuh, bisa kan? Jadi ini aman banget buat controllernya. Bisa digunain langsung fly on this headset. Jadi nggak perlu software-software lainnya. Nah, untuk earpads atau bagian busanya nih, menurut gua ini kalau misalnya bahannya, kalau misalnya dari kotaknya itu tersebut itu dibilangnya itu vegan leather. Jadi kalau vegan itu bisa dibilang bukan dari hewani, berarti ini bisa dibilang artificial. Jadi ini tiruan, bukan kulit asli. Dan juga gua rasain ini kualitasnya so-so sih. Tapi kalau untuk busanya ini empuk banget. Dan kalau lo tahu untuk drivernya ini bulat kan, tapi ini ternyata kalau diperhatikan lagi ini cukup oval dan bagus banget untuk biologis telinga kita. Daun telinga kita kan ini oval, jadi bagus banget deh buat telinga kita secara normalnya. Dan juga kalau gua rasain untuk busanya ini oke banget ya. Kita bahas langsung aja untuk si clampingnya. Clampingnya juga gua merasa ini bisa dibilang, aduh, mau bilang sempurna gimana ya, tapi ini bagus banget clampingnya. Gua sarankan ke lu kalau misalnya susah mencari beberapa headset yang berukuran nih, kalau misalnya telinga lu besar kayak gua nih ya. Telinga gua tuh nggak cenderung besar sih, cenderung normal, tapi bisa dibilang tulang telinga gua nih lebih besar, lebih keras maksudnya, dan biasanya tuh kena driver. Tapi ini jaraknya jauh, clampingnya juga enak, dan pastinya kita bahas yaitu isolasi udaranya gokil, gila. Karena kalau misalnya bagian headset itu biasanya ada rongga bagian bawah nih ya, biasanya ada itu, tapi ini enggak, bisa dibilang sama sekali. Dan itu menghasilkan kalau misalnya ini agak berkeringat sih, agak panas telinga kita. Tapi menurut gue cukup worth it deh kalau misalnya kita bandingkan isolasi udaranya yang bener-bener bagus dan menghasilkan suara yang bener-bener detail juga. Jadi ini untuk gue aman banget. Dan kalau lo misalnya telinga cenderung besar,
bagus banget deh pokoknya ini clampingnya. Nah kalau menurut gue ini beratnya bisa dibilang berat seperti headset gaming umumnya. Tapi yang gue rasain ini beratnya tuh berada di sini nih ya. Di bagian plastiknya ini nih, bagian drivernya ini itu berat men. Ini di atas nggak berat, serius. Tapi ya karena berat ini kalau misalnya kita pakai nih, nah terus kita gini-gini nih, nah itu yang gue rasain tuh agak berat gitu. Kalau misalnya diem nih, oke standar. Tapi kalau misalnya kita geleng-geleng itu terasa sekali beratnya, dan itu terkadang itu cukup mengganggu untuk bagian berat dari si headset ini. Jadi nggak terlalu seimbang deh, karena dia beratnya berada di samping kita. Nah di kotaknya sendiri kita itu dapat kertas headset dan juga harusnya kita dapat CD. Terus gue nggak dapat CD-nya. Terus gimana Rin? Kalau gue beli nggak dapet CD gimana Rin? Bisa di-download. Thanks me later. Di description. Jadi gue kasih kok nanti cara downloadnya, drivernya gimana. Dan ini emang ada aplikasi ya guys. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih, nanti aja komen di bawah ya. Oke, nah kalau untuk drivernya sendiri, ini bener-bener oke banget, cakep banget ya, karena ini udah virtual 7.1 ya. Jadi ini bisa diatur di sana, dan aplikasinya jujur keren banget. Gue bakal nampilkan footage ya, apa saja fitur-fitur yang dapat kita ubah. Lu bisa mengubah nih peletakan suara gitu ya, suara kiri dan kanan lu bisa atur, jauhnya, deketnya ya. Jadi bisa dibilang soundstage-nya itu atau jaraknya itu ya dari telinga kita bisa atur. Gila nggak tuh, ini gimana cara berhentinya nih? Tapi keren banget itu aplikasinya mantap sekali. Jadi menurut gue ini cakep banget sih, bisa diatur-atur ya untuk frekuensinya segala macam itu udah ada, dan juga ada beberapa preset juga. Tapi sayangnya di aplikasi sendiri belum bisa mengatur yang namanya RGB-nya masih kayak gini doang gitu lah. Jadi untuk aplikasinya lebih ke suara, bukan ke RGB-nya. Itu untuk aplikasinya lo bisa lihat sendiri di footage. Cek sound seperti inilah kualitas mic dari Armageddon Nook 9, dan juga lo bisa dengarkan sendiri seperti apa ya. Dan juga kalau misalnya sumber audionya itu sebelah sini ya, udah gue jelasin juga sebelumnya, bukan di dekat mulut kita. Jadi kelebihannya kalau kita misalnya batuk jadi nggak bakal masuk nih ke si mic-nya. Jadi seperti itu kalau untuk mic sendiri, serta ini juga udah fleksibel banget ya, bisa diatur-atur seperti itu. Dan juga kalau menurut gue di bagian si aplikasinya itu bisa diatur, yaitu di gain-nya dan di mute-nya juga. Cuman itu yang bisa diatur, dan juga boostingannya. Dan juga kita bahas per RGB-nya lewat mic-nya ini biar lebih lama lo bisa mendengarkan mic-nya. Ini nih RGB-nya nggak bisa diatur lewat aplikasi, walaupun dia udah memiliki aplikasi tambahan, aplikasi yang udah include softwarenya, tapi nggak bisa diatur nih RGB-nya, cuman default seperti ini, cuman ganti-ganti doang. Dan juga kalau bisa dimatiin ya dari si controllernya, cuman bisa hidupin dan dimatiin, nggak ada efek-efek lainnya. Dan seperti inilah kualitas mic-nya. Jadi bagaimana, kita balik lagi untuk pembahasan selanjutnya. Serta sebelum itu gue mau bahas nih untuk size-nya ya, lo bisa lihat sendiri nih. Ini gede banget ya. Jadi kalau misalnya lo bawa keluar ya, kayaknya gue nggak terlalu sarankan, karena ini headsetnya tuh cukup besar gitu. Jadi bukan travel size. Jadi menurut gue ini cocoknya dipakai di rumah aja, dipakai di studio lo aja. Jadi nggak gue saranin buat lo bawa keluar. Jadi seperti itulah untuk review kali ini. Jadi kita langsung balik lagi, let's go. Nah jadi dia ini udah support yaitu 3D. Nanti kita bahas surroundnya. Tapi untuk 3D-nya itu perbedaannya apa Rin? Dan gue juga bahas sebelumnya itu di bagian babnya controller itu ada bagian 3D ya, di bagian controller. Kalau dihidupin bedanya apa? Kalau nggak dihidupin bedanya apa? Perbedaannya adalah soundstage-nya itu lebih luas dan bass-nya itu lebih gede gitu, lebih terasa gitu. Jadi kalau misalnya lo mendengarkan podcast, sangat gue sarankan dimatikan saja 3D-nya. To be honest, bakal bagus banget. Tapi kalau lo nonton drakor, nonton film, nah itu baru ada hidupkan suara ambience-nya itu terdengar gitu. Yang gue rasain seperti itu. Dan juga kalau misalnya lo nonton video YouTube dan noise-nya itu terasa, misalnya video YouTube-nya nggak terlalu proper, jadi dia ngomong ada noise-nya, dimatiin aja supaya suaranya lebih terdengar jelas. Karena kalau misalnya 3D dihidupin, noise dalam suatu video atau dalam audio itu bakal sangat terasa. Jadi menurut gue untuk itu audionya, untuk itu tentang 3D. Jadi lo bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan lo sendiri, oke? Seperti itu. Nah kalau untuk surround 7.1 bukan hanya dia surround ya virtual gitu kan, tapi dia juga bisa diatur seperti gue bahas di aplikasinya. Lo bisa langsung aja ngaturnya di sana, dan juga bisa dihidupin dari aplikasinya. Jadi kalau misalnya di controllernya nggak bisa dihidupin, mungkin ya kita bisa ngaturnya ya lewat aplikasi, lewat software aja. Jadi lo bisa atur juga lewat aplikasinya tersebut. Nah kalau untuk karakter suara overall, dan ini secara default gue pelajari ya, untuk 3D-nya tadi lo bisa ke belakang lagi untuk pembahasannya, itu juga udah gue bahas sedikit tentang bagaimana suara tersebut. Tapi kalau untuk overall 3D dimatiin itu lebih ke vokal dan bass.
to be honest gitu ya. Dan juga untuk isolasinya atau karena juga dia dapat menghambat udara sangat-sangat bagus, jadi nggak terlalu luas tuh dapatnya. Tapi kalau bisa diatur itu lewat software agak dapet tuh ya, lebih luas sedikit gitu ya. Menurut gue ini cukup dalam, dan juga vokalnya itu benar-benar terasa, exactly bass itu juga terasa karena ini gaming gitu kan. Lo bisa hidupin dan nambah bassnya dengan hidupin 3D aja lewat controller, tekan aja udah selesai. Kalau lo pengen lebih ribet dan pengen lebih presisi, lebih dapet apa yang lo mau, itu bisa diatur lewat aplikasinya yang udah gue jelasin sebelumnya juga. Cara downloadnya di bawah dan udah gue bahas juga. Nah, seperti itu menurut gue. Jadi kalau misalnya rata-rata gaming itu kan memang bassnya. Nah, ini nih vokalnya cukup dapet kok. Jadi bisa dibilang kalau denger podcast ini udah aman banget, lebih fokus, lebih jernih suaranya, jadi bisa diatur lagi lewat aplikasinya yang bawaan. Jadi nggak ribet, nggak nambah-nambah kocek lagi buat nambahin aplikasi yang berbayar. So, yaudah, kesimpulannya menurut gue bisa banget dengan harga segini, bisa banget ya untuk lu cobain nih ya. Ini bener-bener gimana ya? Takutnya nih ini naik lagi gitu loh, karena ini untuk produksinya kan udah discontinue ya, udah nggak dibikin lagi mungkin gitu kan. Jadi lo langsung aja lo cobain ya, kalau misalnya budget lo cocok dan emang lo cari seperti yang gue jelasin tadi, langsung aja lo order. Dan ini menurut gue sangat worth it sih untuk harga yang misalnya sebelumnya itu sampai 500.000 ya, sekarang udah jadi 200.000-an. Gue nggak tahu sekarang nih karena harganya mungkin bertukar-tukar terus ya, dan ditakutkan nanti kalau misalnya barangnya nggak ada ya gimana gitu. Jadi itu yang gue takutkan. Jadi menurut gue ini sangat-sangat worth it sekali kalau untuk harga 200.000-an. Jadi lo langsung aja, link udah gue kasih. Jadi kalau misalnya linknya rusak, lo komen aja gitu ya, karena gue di bawahnya ini udah gue cariin untuk link the best yang bisa lo cari nih. Jadi lu nggak usah cari-cari ribet-ribet lagi, udah gue cariin, itu udah link yang terpercaya dan juga pasti harga yang juga kompetitif. So ya udah, thanks for watching this video until the end ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat buat lu karena ini bener-bener gimana ya, news lah ya pokoknya untuk headset yang satu ini, the best pokoknya. Dadah, respect.